Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu di sini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita syariat Allah sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik dan seksama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ma'asyiral muslimin, hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana kemarin kita sudah membahas beberapa hal tentang harta-harta yang wajib dizakati, yang meliputi harta peternakan, emas dan perak, harta perdagangan, terus hasil panen atau tanaman, barang temuan, serta yang terakhir itu adalah barang tambang, hasil tambang. Nah, sekarang ada satu zakat lagi yang wajib bagi seorang muslimin yang memenuhi syarat, yaitu adalah zakat fitrah, Baik, sebelum kita teruskan penjelasan tentang zakat fitrah yang ada di kitab Kasyifatus Sajah, terlebih dahulu kita buka pengajian kita kali ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Farqun utawi iki iku ana pang-pangan swiji. Tajibu wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah, bi idraki waktu tamamil ghurubi, kelawan nemoni waktu sempurnane suruh, min akhiri yaumin, saking akhire dina, min ramadhana, saking bulan Ramadan, ma idraki juz'in, sertane nututi sajus, qoblahu ing dalam sause qoblahu ing dalam juz, qoblahu ing dalam saturunge juz, min Ramadan, saking Ramadan, aidon hale maneh. Jadi wajibnya zakat fitrah di sini dijelaskan bahwasanya wajibnya zakat fitrah bagi mereka saja, bagi mereka semua yang hidup pada bulan Ramadan. Jadi yang hidup pada bulan Ramadan dan juga ia hidup pada Idul Fitri, hari Idul Fitri. Artinya apa? Jadi orang yang sempat hidup di bulan Ramadan dan sempat hidup di bulan Syawal, itu adalah mereka-mereka yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, selain dengan ketentuan-ketentuan nanti yang akan dijelaskan. Yang penting, setiap orang yang hidup pada bulan Ramadan dan orang yang sempat hidup di bulan Idul Fitri, dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu adalah zakat untuk pribadi manusia, yaitu zakat untuk mensucikan diri manusia.
Dan ini merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat. Selain zakat-zakat tadi yang sudah disebutkan, yang kemarin sudah saya jelaskan dalam zakat harta benda. Dan sekarang untuk zakatnya jiwa, tadi zakat harta, kemarin zakat benda, sekarang zakat jiwa, yaitu adalah zakat fitri. Yaitu wajibnya zakat fitrah yaitu bagi mereka yang hidup di bulan Ramadan sekaligus hidup di bulan Idul Fitri. Jadi kalau mereka misal ada anak yang lahir pada bulan Idul Fitri saja, malam takbiran, dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena dia tidak sempat hidup di bulan Ramadan. Atau mereka orang tua seret ikut sholat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri asarnya bulan Ramadan yang ke-30 misalnya dia meninggal, jadi tidak sempat ikut Idul Fitri, dia juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, yaitu adalah mereka-mereka selain yang akan saya sebutkan. Mereka-mereka selain yang saya sebutkan. Siapa mereka yang saya sebutkan adalah selain atau mereka-mereka yang selain mereka-mereka yang wajib menerima zakat atau mustahiquz zakat. Itu adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang selain orang yang wajib menerima zakat fitrah. Siapa saja yang wajib menerima zakat fitrah? Siapa saja yang wajib atau yang berhak. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka-mereka yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ini akan saya jelaskan. Al-awwalu faqirun. Al-awwalu fakir. Yang pertama itu adalah orang fakir. Siapa orang fakir? Yaitu orang yang memiliki kebutuhan misal 10.000, dia hanya bisa menghasilkan 2.500. Itu orang fakir namanya. Baik mereka punya pekerjaan ataupun tidak punya pekerjaan, apalagi tidak memiliki pekerjaan. Yaitu yang pertama fakir. Orang fakir itu adalah orang yang memiliki kebutuhan misalnya 10.000, dia hanya bisa kehidupan normalnya, makan, minum, terus apa yang dipakai itu semuanya. Selain itu yaitu adalah mereka yang memiliki kebutuhan hidup sebesar 10.000, tapi dia hanya bisa menghasilkan 2.500. Itu gambaran umumnya. Yang kedua itu adalah al-awwalu faqirun, watsani miskinun. Yang kedua itu miskin. Siapa miskin? Yaitu adalah orang yang misalnya memiliki kebutuhan hidupnya itu 10.000 rupiah, dia hanya bisa menghasilkan uang, hanya bisa menghasilkan kebutuhan hidup sebesar 5.000 rupiah sampai 9.000 rupiah ke atas. Pokoknya tidak nyampe 10.000 itu. Tapi dia lebih kaya daripada orang yang miskin karena sudah bisa memiliki kebutuhan hidupnya minimal separuh atau lebih sedikit. Jadi orang yang berhak menerima zakat pertama itu adalah orang fakir, yang kedua miskin. Semuanya itu ada 8. Lalu yang ketiga adalah watsalitsu. Watsalitsu utawi kang kaping telu. Watsalitsu utawi kang kaping telu itu adalah amil. Orang yang ditugasi menarik dan mengumpulkan zakat. Orang yang ditugasi menarik dan mengumpulkan
zakat. Itu amil. Syaratnya amil itu harus didirikan oleh pejabat setempat. Kalau tidak, amil itu berdiri sendiri dan harus diakui oleh penduduk sekitarnya. Jadi misal di suatu daerah ada 2 amil, satu didirikan oleh pemerintahan yang sah, yang satu berdiri sendiri, maka amilnya yang sebenarnya yang diakui itu adalah amil yang didirikan oleh pemerintah. Karena syaratnya amil itu harus dibentuk oleh pejabat atau masyarakat sekitar yang dianggap itu tepat. Kalau berdiri sendiri maka harus ada pengakuan dari masyarakat walaupun pengakuannya itu sifatnya tidak tertulis. Itu yang namanya amil. Jadi yang nomor 3 itu adalah amil panitia zakat, yaitu adalah orang yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat serta membagikannya kepada orang yang berhak. Selain amil itu sendiri berhak menerima zakat. Terus yang keempat itu adalah ar-rabi'u al-mu'allafatu. Ar-rabi'u adalah al-mu'allafatu, orang yang baru masuk Islam atau orang yang masih lemah imannya dalam memeluk Islam. Terus lagi yang kelima, al-khamisu ar-riqab wa huwa al-muqatabu. Al-khamisu ta'i kang kamping 5 iku ar-riqabu iku ar-riqabu budak, wa hum utawi riqab iku al-muqatabuna budak mukatab, yaitu adalah budak yang ditangguhkan kemerdekaannya. Jadi budak yang masih ditangguhkan kemerdekaannya. Seperti misal seorang majikan memiliki budak, budak kamu akan saya merdekakan dengan catatan sampean itu membayar uang sekian. Itu yang ke-5. Maka budak itu boleh menerima zakat dan dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Zakat. Yang ke-6, as-sadisu yang ke-6 itu adalah al-gharimu. Al-gharimu, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang ini memiliki 3 kategori. Wa huwa salah satu utawi gharib iku ana telu. Pertama, man nyatane wong tadayana kang ngutang sapa man li nafsi krana awak dhewe man fi amrin ing dalam perkara mubahin kang wenang, taatan iku taat kana ana apa dain aula utawa ora taatan. Jadi pertama adalah orang yang berhutang karena kebutuhan hidupnya, yaitu antara untuk memenuhi kebutuhan yang diperbolehkan. Tuh. Bukan orang yang berhutang karena tujuan maksiat. Atau yang kedua, orang yang berhutang karena tujuan untuk mendamaikan pertikaian antara kaum. Itu boleh diberikan juga zakatnya. Dan yang ketiga itu adalah orang yang berhutang karena untuk mengganti benda yang telah ia rusak. Benda yang telah ia rusak. Tuh, misal dia sudah kadung nabrak mobil, dia punya mobil, nyopir mobil, kemudian dia menabrak rumah, sehingga untuk menggantinya bisa membuat dia itu menjadi jatuh miskin. Nah, orang yang seperti itu boleh diberi zakat karena dia sudah memiliki hutang untuk mengganti sesuatu yang sudah rusak. Tuh, jadi yang keenam itu adalah orang yang memiliki hutang. Terus yang ketujuh itu adalah sabilillah. Jadi orang yang berjuang
di jalan orang yang berjuang di jalan Allah. Pendapat yang kuat itu adalah al-ghuzat, yaitu memang tentara perang. Al-ghuzat yaitu adalah tentara perang, itu yang kuat. Untuk yang lainnya, yang penting semuanya aharannya itu adalah untuk li'ila'i kalimatillah, itu boleh diberikan zakat. Seperti madrasah, tapi itu adalah pendapat yang qil, bukan pendapat yang kuat. Seperti guru ngaji yang tidak mendapat bayaran pasti, itu tidak apa-apa, diberi zakat fitrah, tidak apa-apa. Atau diberi zakat yang lainnya, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi itu adalah pendapat yang qil, bukan pendapat yang kuat. Kalau pendapat yang kuat, ya memang sabilillah itu adalah orang yang berperang menegakkan agama Allah. Terus kemudian yang ke-8 itu adalah ibnu sabil, orang yang sedang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Itu adalah orang yang kehabisan ongkos, itu tidak apa-apa, datang kepada panitia zakat, minta zakatnya karena kehabisan uang perjalanan, dengan catatan perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Itu. Nah, orang-orang ini itu semuanya adalah orang yang berhak menerima zakat, tapi tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi selain yang 8 ini, semuanya orang itu wajib mengeluarkan zakat. Termasuk anak bayi, termasuk bayi itu juga wajib dikeluarkan zakatnya bagi orang yang menanggung nafkahnya. Tuh. Jadi siapa yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu adalah orang-orang selain mustahikul zakat. Siapa mustahikul zakat? Itu semuanya ada 8. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga itu adalah amil, keempat itu adalah mu'allaf, kelima itu adalah riqab, budak mukatab, budak yang masih ditangguhkan kemerdekaannya. Keenam itu adalah keenam itu adalah orang yang berhutang, ketujuh itu adalah keenam itu adalah orang yang memiliki hutang, yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Pendapat yang kuat itu adalah tentara. Untuk pendapat yang qil atau sebagian ulama mengatakan semua perjuangan yang dii'la'i kalimatillah itu boleh menerima zakat. Dan yang ke-8 itu adalah orang yang kehabisan ongkos di dalam perjalanannya, atau yang lebih dikenal dengan ibnu sabil. Itu semua orang yang mustahik zakat. Selain yang mustahik zakat itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu semuanya selain mustahik zakat semuanya wajib mengeluarkan zakat. Tuh. Kemudian ada pembahasan lain terkait dengan masalah zakat, yaitu adalah auqat, waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Wa auqatu wujubi zakati arba'atun. Waktu-waktu wa auqatu wujubi zakati utawi piro-piro waktune wajib zakat itu arba'atun, ada 4. Jadi waktu wajibnya mengeluarkan zakat itu ada 4. Yang pertama waktul ikhraj, waktu mengeluarkan zakat. Waktu ikhraj boleh mengeluarkan zakat. Wa tasfiyatuhu minar rikat wa ma'dan, wa ma waktu wujubi ikhraja fa'akibadalik. Tasfiyatu minar rikas wal ma'dan. Jadi ada pertama waktu ikhraj. Jadi pada proses mengeluarkan ditemukannya harta pada saat untuk rikas, berarti pada saat ditemukan harta rikas pada saat ditemukan itu boleh dikeluarkan zakatnya. Yang kedua butuh sholat pada saat panen, sudah jelas boleh untuk barang-barang panenan pada saat butuh sholat itu
jelasnya bisanya dipanen, itu waktu mengeluarkan zakat. Juga boleh, termasuk kategori boleh. Kemudian yang ketiga itu al-haul, satu tahun. Itu untuk perdagangan binatang ternak. Terus kemudian finab, perdagangan ternak untuk barang-barang yang harus menunggu 1 tahun. Seperti apa? Mas perak itu kan harus ditunggukan selama satu tahun. Ketika sudah mencapai nisab ditunggukan 1 tahun. Terus ternak ketika sudah sampai nisab ditunggukan 1 tahun. Terus kemudian perdagangan ketika modal awalnya sudah sampai 1 nisab ditunggukan pada akhir tahun. Terus kemudian apalagi emas perak itu juga. Kalau zakat fitrah kan tidak perlu. Untuk zakat fitrah itu tidak perlu. Kalau tambang itu pada saat sudah dikeluarkan. Pada saat dikeluarkan. Sudah keluar itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Terus untuk zakat fitrah itu dibagi menjadi 3. Untuk zakat fitrah itu waktunya ada 3. Pertama waktu jawaz, waktu diperbolehkannya, yaitu pada bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat. Terus kemudian waktu sunnah, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Id. Sebelum pelaksanaan sholat Id. Jadi setelah masuk waktu Id, sebelum melaksanakan pada malam harinya, itu waktu sunnah. Waktu mustahab itu adalah waktu yang sunnah tapi mustahab, lebih dicintai Rasul, yaitu pada pagi hari setelah subuh sebelum pelaksanaan sholat Id. Kemudian waktu makruh itu adalah diberikannya zakat fitrah pada akhir Id. Jadi setelah sholat fardu. Kalau tidak ada uzur pada hari Id. Jadi mengakhirkan sampai akhirnya Id, tapi masih pada hari Id itu diakhirkan sampai selesai, itu hukumnya makruh. Yang haram itu adalah setelahnya Id. Jadi sekarang sholat sampai besoknya baru kita mengeluarkan zakat fitrah, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram dengan catatan tanpa adanya uzur. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah zakat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang puasa, zakat fitrah, zakat harta benda seperti peternakan, terus kemudian emas perak, perdagangan, terus hasil bumi, barang temuan dan barang tambang, itu semuanya sudah kami jelaskan pada episode sebelumnya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pada bab saum, pada bab puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.